yang juga dekat dengan RSG, apalagi RSG mengambil area yang agak luas, tidak hanya dekat dengan bootcamp yang diambil oleh Team Spirit, dekat juga dengan Pioneer yang diambil oleh Harami Bro. Mungkin saja ada satu singgungan yang bisa terjadi antara tiga tim tersebut. Iya ya, karena kemarin kalau nggak salah ya dari RSG pun mereka nggak selebar ini loh untuk splitnya sendiri ya. Mereka ngambil bagian choke point memang untuk di tempat biasa seperti halnya kiri atas Painan, tapi mereka sampai ke bagian area luar dari bootcampnya sendiri. Itu mungkin akan menunggu pergerakan selanjutnya bagi tim Spirit untuk nanti mungkin akan dikasih kejutan dari tim RSG. Tapi sebelum itu, kita pantau juga untuk tim Major Pride yang dari tadi juga di-mention mereka bermain dengan sangat baik. Bahkan untuk di awal sebelum match ini mulai itu banyak sekali mungkin kayak ada sebuah konten bahwa tidak banyak tim-tim itu yang memprediksikan Major Pride mereka akan bisa bermain sebaik ini. Bahkan salah satu tim yang bermain juga di PMGC, mereka malah memprediksikan mungkin Major Pride akan menjadi tim pertama yang pulang terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, ternyata seperti prediksinya Sandika, RSG akan fight terlebih dahulu dengan tim Spirits. Ya betul seperti yang tadi saya katakan karena terlalu offside kayaknya dilihat dari bagaimana penyebaran yang diambil oleh RSG. RSG harusnya tidak ada di sana, RSG harusnya bukan di bukit, tapi mereka mengambil area rumah di pertigaan Pulau A, B, dan juga C. Ini agak jauh yang diambil oleh RSG yang mana akhirnya satu penculikan bisa dilakukan dan ini adalah sebuah permainan nakal dalam tanda kutip yang memang harus terjadi di turnamen-turnamen seperti PMGC karena dengan kita merubah sedikit saja gameplay kita, kemungkinan besar lawan tidak siap dan kemungkinan besar kita justru bisa mendapatkan keuntungan dari cara main nakal mengubah gameplay sedikit itu tadi. Dan bahkan nggak cuma RSG aja Sans, ada DMR juga yang udah mulai semakin dekat juga dengan lokasi yang sama yang sebelumnya di bagian belakang dari bukitnya Team Spirit yang ngambil area bootcampnya. Ini menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan pastinya, apalagi kita tahu semuanya Team Spirits. Nomi, kemarin mereka bermain dengan sangat luar biasa ataupun dia untuk individunya, bahkan untuk total poin eliminasi tertinggi kalau tidak salah di hari yang pertama dengan total 15 poin eliminasi dikumpulkan untuk individu seorang Nomi dan ini yang kita mention sebelumnya juga. Ramai sekali yang ingin melihat lokasi di area bootcampnya. Ada di X pun datang, ada DMR juga, ada juga RSG yang sebelumnya mendapatkan sebuah poin yang pertamanya. Ini akan menjadi kesulitan yang berlanjut nampaknya untuk tim Spirit. Ini wajar karena memang circle menuju ke area Pulau A dan juga C, namun lebih condong menuju ke Pulau A. Sebuah kabar baik untuk Bigetron yang memang ada di Pulau A dan juga satu hal yang tadi sempat disinggung oleh Windy bagaimana Naomi memang menjadi player yang paling produktif secara individu dengan 15 elimination di hari yang pertama dan akan menjadi PR untuk tim Spirit. Namun jika dicari perbedaan antara Naomi dan juga Naomi yang saat ini diganti oleh Matic dan kalau di compare apa perbedaannya sebenarnya Matic dan juga Naomi itu lebih aktif mirip dengan Naomi cara mainnya. Mereka lebih cari elimination demi elimination. Tapi Matic tidak. Tadi sudah disinggung oleh Eldoge. Matic lebih bisa menyeimbangkan permainan dari tim Spirit dan nampaknya ini adalah satu perpaduan yang lebih perfect. Walaupun sebenarnya saya lebih suka saat masih ada Naomi dibandingkan ada Matic Oh, di tim Spirit karena waktu ada Naomi tim Spirit juga sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Mereka sempat menjadi juara liga di season spring mm-mm. PMSL EMEA, tapi di final emang ngevlog karena ya mungkin tadi ada satu dua pendapat yang tidak sinkron, akhirnya mungkin ada perpecahan di dalam tim yang membuat mau tidak mau harus ganti player dan sekarang lebih balance lah mereka bermain dan juga lebih bisa mengerti satu sama lain. Betul, karena kalau kita pengen compare yang turnamen terdekatnya ya, PMWC itu kelihatan sekali perbedaan sangat jelas yang diperlihatkan dari Team Spirit untuk yang lalunya PMWC mereka nggak berhasil lolos untuk ke babak finalsnya, tapi kali ini mereka langsung bisa ada di bagian puncak klasemen untuk di hari pertamanya, tapi tentu masih panjang perjalanan mereka untuk bisa mendapatkan top 3 langsung ke babak grand final. Dan sebelum itu kita masih bisa melihat juga peperangan yang sedari awal terus terjadi. Dari Major Pride juga sedang fight dengan Harami Bro dan sekarang Team Spirit diganggu lagi dengan secara detail oleh tim The Xaviers. Banyak sekali lemparan utility yang sedari awal coba untuk bisa menjatuhkan posisi seorang Evac. Ada sebuah konten yang cukup menarik dari Coach Online. Coach Online memberikan fakta dan data bahwa Bigetron sering buang-buang Sunhawk. Diingatkan oleh Coach Online, Bigetron jangan buang-buang Sunhawk di PMGC karena walaupun hanya satu match, tetap saja satu match itu penting sekali untuk didapatkan poin-poinnya. Minimal-minimalnya seperti yang dikatakan oleh Junior bisa sampai ke top 5 untuk mengambil poin yang cukup lumayan di Sunhawk. Dan ini juga tidak hanya harus diamini oleh Bigetron, pemain-pemain dari tim Spirit juga harusnya jangan buang-buang Sanhok. Namun apa daya mereka
akan kesulitan di saat mereka sudah terjepit oleh berbagai sisi. Dan kita melihat juga RSG tidak hanya menuju ke Team Spirit seperti yang saya katakan, RSG juga bisa menuju ke Harame bro, dan sudah terjadi. RSG mendapatkan satu pemain Harami bro, bahkan tadi RSG juga mendapatkan satu lagi pemain dari tim Spirit, Matic, dipulangkan menuju ke lobby. Dan kita akan melihat ini dia replaynya di saat nampaknya Nomi tertangkap, dia sedang menyeberang dan tidak mengetahui bahwa ada RSG yang sudah memantau di sana. Dan itu wajar sih, itu open banget posisinya dan memang dari awal sudah diniatkan dari RSG. Mereka udah tahu patokannya seperti apa rotasinya dari Team Spirits, lokasi pelebaran dari masing-masing teammates-nya seperti apa. Itu yang mereka kalkulasikan untuk dimainkan di hari ini, di game yang pertama. Apalagi Sandok kita tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk mereka bisa mendapatkan poin sebanyak mungkin, apalagi dalam artian poin eliminasinya dan terus-terusan fight juga terus terjadi dari awal sampai sekarang Sandika dan Team Spirits. Tinggal satu yang terakhir untuk the last pillarnya dari seorang Kitsune. Kita pantau kali ini last man standing yang harusnya sudah ketahuan di mana posisinya karena memang sejak tadi agak aktif ya, agak berisik Kitsune untuk melakukan tembakan demi tembakan. Akan ada beberapa tim yang jelas mengendus di mana Kitsune berada. Sembari kita melihat circle seperti yang sudah saya jabarkan tadi, circle berada di pulau A, berada di pulau C, walaupun lebih cenderung ke pulau A. Dan Bigetron sudah cosplay menjadi alter ego, mentang-mentang Halloween jadi cosplay menggunakan alter ego terlebih dahulu, berada di bukit-bukit pulau A. Mereka sudah menyebar. Ini seperti kita yang lihat, harusnya ada di gunung-gunung besar, batu-batu Camp Alpha. Dan nantinya kalau ada yang merapat sudah langsung minimalnya diketahui terlebih dahulu oleh Bigetron. Bisa di take down atau enggak itu urusan belakangan, yang penting diketahui dulu informasinya. Betul, tapi setidaknya tempo ritme yang mereka ciptakan dari awal-awal dari circle yang pertama itu udah bisa mendapatkan story yang bagus nanti yang kita harapkan endingnya pun akan sejalan dengan awal yang mereka bangun karena mereka didukung dengan zona, mereka udah menguasai juga area pergunungannya juga, mereka mendapatkan area-area ridgeline yang juga enak banget untuk men-take down lawan-lawannya mereka. Sedangkan dari tim Vampire kita bisa melihat juga mereka rotasi lewat area utara tentu akan meninggalkan fight-nya dengan Zeus yang coba untuk bergerak juga sama-sama lewat area Hatim juga, ditinggalkan, split juga dilakukan, split 3-1 nampaknya dilakukan juga oleh tim Vampire. Satu yang tertinggal di bagian belakang itu yaitu seorang Tony K. Dan di satu sisi, sembari kita membahas dari tim Vampire, Tony K kemarin di hari yang pertama jujur gue nggak melihat performa Tony K yang kita kenal, yang kita gadang-gadangkan untuk empowernya. Banyak sekali mungkin untuk fight-fightnya Tony K tidak berhasil memenangkannya. Justru Swap, Swap yang kemarin itu ngangkat banget performance-nya dari tim Vampire, Sans. Ya, Swap sudah mendapatkan 12 elimination sendirian dan dia berada di peringkat nomor 6 dari segi produktivitas di satu hari pembuka kemarin. Ini menunjukkan bahwa pemain-pemain dari Vampire adalah pemain-pemain yang spesial. Ini yang membuat Vampire agak berbeda dari tim-tim lain. Di saat tim-tim lain mengandalkan 1-2 orang untuk menjadi pilar utama untuk mencari elimination, Vampire punya semuanya. Mereka punya 4-4 pemain yang bisa saling mengisi, bisa saling menggantikan peran satu sama lain. Ini yang berbahaya. Dari Vampire mereka sangat klop dan jangan ragukan bagaimana kualitas bonding yang dimiliki oleh Vampire karena mereka sudah 1 tahun lebih bersama dalam satu tim. Betul, dan playernya line up-nya pun juga masih sama terus ya kan, nggak ada perubahan sama sekali, makanya membuat mereka tinggal memperbaiki aja mungkin kesalahan-kesalahan minornya yang bisa mereka langsung aplikasikan mungkin nanti di turnamen selanjutnya. Apalagi juga kita tahu mereka bermain secara 4 hari berturut-turut untuk di hari ini untuk di grup yellow-nya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, untuk mereka bisa mendapatkan top 3 spot yang juga tidak sedikit yang memprediksikan Vampire untuk bisa lolos langsung. Tapi DRX kembali fight lagi dengan tim MSJ kali ini. Kalau kita pantau dari posisinya masih ada jarak sebenarnya dari tim DRX dan juga tim MSJ. Malah yang dekat itu dari The Xavier yang kita langsung spectate juga berhadapan dengan tim RSG. Didi langsung menjadi korban di sana. Hura dari pemain-pemainnya Sky tadi tertangkap. Tumbang juga, lemparan granat selanjutnya juga dilemparkan oleh Xavier yang akan berbahaya. Namun ternyata masih ada jarak antara lemparannya dan juga satu pemain yang sedang knockdown. Didi merangkak, meminta bala bantuan di saat lighting. Juga meraba-raba sebenarnya di mana, batu area mana pemain DX berada. Namun Xavier tak terendus. Xavier memiliki angle, bisa dilempar dengan mudah sekali dari angle seorang Nadeti. Dekat dia menuju ke pertahanan dari RSG. Yang dari tadi terlihat kuat, RSG sudah mendapatkan 4 elimination. Namun di hadapan Xavier, mereka mulai bisa dikuliti pertahanannya satu persatu. Dan kita bergeser juga menuju Demuerte yang sedang bertemu dengan Wura. Satu pemain Wura sudah menjadi korban knockdown tadi. Walaupun kita melihat masih ada pemain Wura yang tersisa di area jembatan. Ini adalah jembatan penghubung
Pulau A dan juga Pulau B di dekat Hatin. Kalian bisa menyaksikannya di medium map yang sudah terbuka. Bahkan Bigetron yang tadi saya katakan punya skin AE dalam tanda kutip, mereka harus sedikit meninggalkan skin tersebut dan harus turun menuju ke bawah dari bukitnya atau dari gunung batunya karena zona ternyata lebih menuju ke camp alpha perkotaan dibanding batu-batu yang diambil oleh Bigetron. Dan sekarang senternya malah berbalik ke Major Pride. Mereka tepat berada di bagian ujung jembatannya. Area senternya mereka pun berhasil bisa dapatkan juga. Dan sekarang ada lemparan kembali utility berupa granat yang coba dilakukan lagi untuk mendapatkan takedown yang sekian kalinya untuk seorang Novir. Tapi Novir masih bisa bertahan. Nades yang dilontarkan dari playernya tim De Muerte. Belum ada yang connect, tapi ini harusnya connect. Ini harusnya connect dan betul saja knockdown kembali lagi didapatkan oleh satu player dari tim DMR. Sudah mendapatkan satu, bahkan segera akan menjadi confirm elimination. Dan harapannya ada beberapa first aid yang bisa didapatkan di sana. Hanya satu first aid saja. Dan bisa mengambil nafas untuk nantinya menuju ke area dalam zona. Namun mimpi buruk untuk DMWRT. Di saat mereka berpikir mereka aman, sudah ada Zeus yang menunggu di area dekat dengan Hatim. DMWRT akan segera kebegal oleh Zeus. Tinggal menunggu. Segera akan ada elimination fit. Betul saja, itulah dia. Betul, nggak sia-sia ya penantian panjang dari tim Zeus. Berhasil bisa mendapatkan poin yang bisa dikatakan itu poin yang cukup enak sih mereka dapatkannya. Tidak perlu bersusah payah. Dari demo artinya pun juga udah pasti mereka kurang banget dari healing resource-nya. HP-nya pun juga udah nggak full lagi, apalagi baru kelar fight-nya juga dengan tim Hora. Dan mereka mendapatkan 2 poin eliminasi total. Dan tinggal 2 anggota terakhir juga yang masih tersisa untuk tim Zeus. Mereka akan coba nge-follow up lagi untuk bisa masuk lagi ke dalam area zona. Tapi kalau mereka straightforward langsung masuk ke dalam area zona, mungkin akan bertemu dengan tim Bigetron yang kita harapkan poinnya nantinya akan masuk ke dalam tim Bigetron. Tapi sebelum itu Vampire juga sedang bertatap muka dengan lawan mereka saat ini, tepat berada di bagian area sebelah kiri bawah dari area Camp Alpha, bertemu dengan tim MSJ kali ini. Tapi belum ada fight yang begitu lengket nampaknya antara Vampire dan juga tim MSC, mengingat di belakangnya ternyata juga ada player dari tim Inco. Vampire kali nampaknya tersandwich dari 2 tim yang berbeda. RSG justru memantau pemain-pemain dari Zeus yang tadi sudah disebutkan oleh Windy menyisakan 2 pemain, mengambil para penggawa dari DMWRT. Setelah mendapatkan elimination langsung cabut nampaknya dengan satu bagi diisi 2 orang. Tembakan yang terjadi dari RSG belum melukai para penggawa dari tim Zeus tersebut. Kita melihat RSG yang lain, GZ, yang saat ini terpantau kehilangan Didi. Pastinya menjadi salah satu kerugian yang dialami oleh RSG. Bagaimana kita tahu Didi selalu menjadi starting line up di permainan RSG selama PMGC ini dimainkan. Bahkan Didi juga cukup tak tergantikan saat kita melihat dia bermain di PL. Dan satu pemain Zeus nampaknya sudah menjadi ikan yang knockdown. Tinggal diambil saja, strike akan didapatkan oleh DRX dan langsung diambil. Menjadi poin ketiga untuk DRX di match kali ini. Wow, poin demi poin bertambah lagi untuk tim DRX. Total 3 poin eliminasi yang dimention sama Sandika sudah didapatkan oleh tim DRX. Dan mungkin akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Mengingat masih ada Alpha 7, masih ada The Xavier juga. 2 tim yang masih belum nyebrang sampai ke Pulau Alpha. Yang mungkin akan coba dinanti-nanti kembali, coba akan ditunggu lagi oleh tim DRX. Yang paling dekat sejauh ini posisinya tim Alpha 7. Tapi Bigetron, Zuxi berhasil bisa mendapatkan posisi seorang buy dari tim RSG kali ini. Sedangkan dari tim Vampire masih dengan lokasi yang sama, masih dengan tim yang sama juga, tim Inco yang tepat berada di kaki low ground dari tim Vampire. Memantau bagaimana Stone sudah memanfaatkan sebuah UAZ namun di tempat yang berbeda. RSG bye langsung dibuat bye-bye oleh pemain dari Bigetron dan Nadeti juga mendapatkan satu dari RSG tadi akhirnya yang sudah knockdown Didi. Seperti yang saya katakan, statistik menyebutkan bahwa dia mendapatkan 9 elimination di hari yang kemarin, sementara Bay yang tadi dipulangkan juga hanya memberikan 3, memang paling tinggi dari seorang Didi elimination untuk RSG di hari pertama kemarin. Cukup ngangkat ya kalau kita lihat ya Didi ya untuk tim RSG sendiri untuk poin-poin eliminasi yang bantu disupport untuk tim RSG sendiri. Dan tentu untuk di stage yang keempat kita ngeliat masih banyak banget tim-tim yang mungkin terlambat masuk ke dalam area zona. Mereka tertahan, mereka sulit sekali karena memang sudah dihadang oleh tim-tim lain yang terlebih dahulu touchdown. Dan bahkan Alpha 7, duanya sukses nyebrang, tapi satunya tidak selamat mengingat granat yang dilontarkan dari seorang So Easy. Berhasil bisa connect dan mendapatkan sebuah knockdownnya kembali. Magrelin coba untuk bisa touchdown naik ke area daratannya, tapi terlalu beresiko nampaknya hal yang coba ingin diterapkan oleh seorang Magrelin. Tapi dia mendapatkan sebuah tempat amannya
untuk mendapatkan kembali vision yang lebih luas lagi, mendapatkan posisi dari tim DRX, tapi granat, utility, semuanya coba di-cook dengan matang oleh tim DRX, Sanskoy. SOS kembali dia melakukan tembakan. Auge dimanfaatkan. Makrelin tidak bisa kemana-mana saat mengambil napas sudah pasti. Langsung ada tracking. Strike kembali didapatkan oleh DRX. Banyak memancing ikan. Para punggawa dari DRX tidak hanya ikan. Keributan pun berhasil dipancing oleh mereka. Buang-buang peluru terlebih dahulu dilakukan oleh DRX. Cukup lama nampaknya Makrelin berhasil mengulur waktu. Kita melihat kembali circle yang sudah terbuka. Nampaknya Major Pride lagi-lagi mendapatkan momentum mereka dengan begitu baik. Zona yang dipredik oleh Major Pride tepat berada di atas kepala mereka. Di mana bumi dipijak. Di situ ada zona untuk Major Pride. Mereka kembali mendapatkannya dan tidak mudah untuk ditabrak area dari Major Pride karena itu areanya adalah open field. Di tengah-tengahnya Ya. rumah dan rumahnya sudah dikuasai oleh MP. Berarti mereka mendapatkan posisi yang cukup prime ya untuk saat ini ya. Sulit banget untuk di-push oleh tim-tim lainnya. Area luarnya terbuka banget, apalagi banyak banget tim-tim yang menjaga di bagian area pinggir circle-nya. Akan beresiko untuk tim-tim yang mungkin mereka langsung tabrak tanpa strategi lebih lanjut lagi untuk meretake area compound yang diisi dari tim Major Pride. Tapi kita pantau kembali untuk tim Inco yang masih coba untuk bisa survive lagi melewati rintangan yang memang sulit sekali, temboknya begitu tinggi. Tembok yang diciptakan dari tim MSG kali ini. Zoxy coba untuk bisa mengcook sebuah granat, dipantulkan tektokah, mendapatkan granatkah, mendapatkan knockdown kah, tapi ternyata tidak. Belum ada nades yang connect sehingga 4 player dari tim Inco bisa bergerak, tapi knockdown pun didapatkan. Tracktalk terjadi dan Inco masih bertahan dengan 3 anggotanya saat ini dan diganggu bahkan oleh tim DRX di bagian belakang. Dua pemain Inco tumbang oleh Soes. Sudah mendapatkan 2. Berhasilkah dia? EZ kah mungkin? Menuju Vitali sebagai pilar terakhir yang dimiliki oleh Inco. Tak terbendung. Di mana tembakan demi tembakan yang terus diberikan oleh pemain yang satu ini. Akan segera menjadi confirm elimination. Namun Vitali nyebrang di waktu yang tepat. Di saat tadi Soizi sedang nengok ke kiri. Vitali berhasil menyeberang. Namun lepas dari Soizi pastinya sulit lepas dari pengejaran pemain-pemain Vampire. Dan Inco pulang menuju lobby. Inco langsung dieliminasi di hashtag yang ke-9 dengan hanya membawa 2 poin eliminasi sejauh ini. Dan Hyunbin berhasil mendapatkan sebuah airdrop lootnya. Dan di satu sisi kita melihat posisinya Vampire sih mereka cukup nyaman untuk satu circle kali ini. Dia bisa melihat DRX, dia bisa memberikan tembakannya juga. Dan di awal kita tahu betapa susahnya posisi Vampire di sandwich sama 2 tim, tapi sebelum itu Bigetron kedatangan tamu yang tidak diundang nampaknya dari tim Twisted Mind, dan Zuxi menggunakan DBS kali ini melakukan sebuah knockdown dan akhirnya knockdown pun didapatkan kembali oleh tim Bigetron dan 2 poin eliminasi didapatkan kembali. Dan masih ada lawan lainnya dari tim Twisted Mind yang akan diratakan oleh tim Bigetron. Akhirnya Bigetron berhasil bisa mengeliminate tim Twisted Mind, Sanskoy. Terhenti langkah Twisted Mind dengan hanya 2 poin saja. 4 elimination mutlak didapatkan oleh Bigetron. 4-0 kemenangan. Twisted Mind pulang menuju lobby. Bigetron melangkah lagi. Sudah berada di 7 besar saat ini. Tinggal menyisakan hanya 2 tim pulang lagi. Bigetron akan masuk top 5. Dan ini adalah target yang diberikan Junior. Saat tadi sesi analis di awal kita mendengar bagaimana Junior mengharapkan Bigetron tidak usah muluk-muluk. Hanya sampai top 5 saja. Dan mereka hampir mencapainya. Twisted Mind kembali harus tertunduk lesu. Mereka tetap pendam berada di peringkat paling bawah, terkubur cukup dalam nampaknya di klasemen. Zuxi harus segera menuju ke area dalam zona. Bigetron menjadi tim yang paling jauh berada di luar dari zona, namun Genpos tumbang. Satu pemain dari Bigetron yang lain pun sudah tumbang nampaknya menjadi confirm elimination. Tiba-tiba Bigetron hanya menyisakan 2 pemain aktif saja. Dan ini akan menjadi satu hal yang berbahaya. Bahkan menjadi 1 pemain aktif saja karena sudah ada yang tumbang lagi. Ini kalau kita ngeliat ya dari Loops yang tadi bisa mendapatkan eliminasinya untuk player Bigetron yang ter-takedown, ini kayak nge-flashback lagi untuk di match hari yang pertama di mana Bigetron lagi fight dengan satu tim, Bigetronnya knock 3, tapi yang dapetin keuntungannya malah Loops. 3 player Bigetron di knockdown, semuanya di-eliminate sama Loops, dan posisi mereka pun menentukan keuntungan yang mereka dapatkan saat ini juga. Mendapatkan poin eliminasi, 1 poin didapatkan oleh tim Loops saat ini, pembukaan yang cukup baik. Tapi kita lihat juga untuk pergerakan lainnya untuk circle-nya, mungkin next-nya akan tetap menguntungkan
keuntungan bagi tim Major Pride. Mereka benar-benar di area yang luar biasa enaknya, tinggal menanti kedatangan dari tim-tim lainnya juga. Tapi sementara itu, disibukkan nampaknya seorang Niel Zada untuk mendapatkan kembali 2 player Hora yang masih ada di compound bagian sebelah kirinya. Masih ada utility, masih ada 1 granat terakhir yang mungkin nanti akan dipakai oleh seorang Niel Zada ketika dia benar-benar yakin untuk bisa mendapatkan 2 player terakhir dari tim Hora. Nelzada, mantan pemain Zebra Master yang saat ini membela Loops. Ada fight yang harus dia menangkan. Melemparkan granat dan Nelzada, no mistake. Satu lemparannya berhasil membuat tumbang pemain yang ada di seberang sana, yaitu Wura. Nino, hati-hati, jangan sampai apa yang sudah dimulai oleh Nelzada justru digagalkan oleh dirinya dan Nino tumbang. Nelzada sibuk sekali, dia harus menyelamatkan Nino, harus juga membuat tim ini masuk menuju ke area dalam zona. Tidak ada smoke sama sekali yang coba dibuka oleh Loops. Ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tidak ada smoke? Apakah sudah habis smoke-nya? Dan pulang sudah Loops menuju lobby. Mungkin itu akan bisa dibahas oleh para analis kita, tapi kita akan saksikan juga untuk fight yang secara intens berlangsung antara Vampire dan juga DRX. Battle of Utility masih terjadi dari 2 tim ini, dan So Easy mengcook sebuah granat kembali. Itu semuanya berdekatan jaraknya, untungnya tidak connect, tapi So Easy dengan AUG-nya kali ini mendapatkan seorang Nuzi, dan swapnya pun tertumbangkan kembali. Dan Vampire kali ini tinggal 1 yang terakhir, 1 pilar lagi yang masih tersisa, tapi nampaknya tidak bisa bertahan. Dan Vampire dieliminasi di hashtag yang keempat, dan Major Pride masih ada keluar dari compound yang mereka, tinggal battle dari 2 tim yang terakhir yang mungkin masih masuk dalam area zonanya. Ada utility lagi seorang Elementrix untuk mendapatkan sebuah knockdown kembali, tapi anaknya granat buy one get two. Buy one get one hampir didapatkan ternyata oleh seorang Elementrix. Tembakan kembali dilakukan, Elementrix mendapatkan 1 lagi. Tumbang yang kedua, yang terakhir pun tumbang. Sekeras-kerasnya DRX berjuang sebanyak-banyak